di Beranda kita masih membahas mengenai siap UN dan juga untuk siap mengerjakan soal-soal matematika karena, nah mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Retno ya bahwa memang justru banyak yang sekarang murid-murid yang protes ya dan ada juga katanya soal-soal yang tidak pernah diajarkan ya. Kebanyakan soal tentang apa Bu? Itu ada 97 pengaduan yang menyatakan 2 soal fisika dan 1 lagi matematika itu teramat sulit. Nah itu mereka bilang beberapa soal bahkan tidak pernah ada dalam SKL ya, yang standar kelulusan dan tidak pernah diajarkan oleh gurunya. Nah tetapi apa namanya uniknya yang mengadu ini adalah mereka yang bersekolah di papan atas. Jadi sekolah-sekolah unggul mereka menyebut sekolahnya baik swasta maupun negeri dan di kota-kota besar. Saya bayangkan kalau di kota-kota di pelosok-pelosok seperti apa mereka yang bimbel, yang bukunya banyak, yang gizinya tercukupi saja merasa tidak bisa mengerjakan gitu ya. Nah kita bicara lagi tadi sempat disinggung mengenai yang soal-soal termasuk yang sudah fisika dan matematika. Nah itu kalau misalnya mungkin juga dari Mbak Mega ada contoh-contoh gitu soal-soal matematika untuk anak-anak SMP terutama ya yang biasa dikeluarkan di UN gitu. Iya betul. Nah bagaimana sih caranya untuk mengerjakan dengan cara yang mudah gitu? Ada soal apa nih? Kalau waktu itu kita Pitagoras ya untuk SMA ya. Kalau yang SMP ini apa nih yang ada mungkin lebih banyak ke seperti tadi ya geometri, lalu nanti deret, lalu deret, geometri, sama mungkin perbandingan seperti itu karena memang rata-rata soalnya sama ajabar mungkin ya. Karena rata-rata soalnya itu memang seperti itu. Ini saya ada bawa contoh ada dari download ya, ada namanya TUKPD. Itu biasanya anak-anak bisa belajar dari sini. Jadi nanti informasi juga untuk orang tua yang mau tahu soal UN tuh seperti apa, bukan soal UN gitu ya, tapi seperti apa itu mungkin bisa download, bisa ingat di Google ada TUKPD seperti itu. Oke, ini sebelum mengerjakan salah satu contoh soalnya kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat sore. Ya, sore Mbak. Sore, dengan siapa di mana? Ya, dengan Anwar Mbak. Pak Anwar, silakan. Iya. Iya, sebenarnya saya tidak terlalu banyak tahu tentang matematika Mbak ya. Cuma saya ingin coba mengkoreksi tentang ujian nasional yang tiap tahun kita adakan ya. Iya, kenapa? Saya lebih mengkritisi dengan para guru juga sebenarnya ikut melakukan kecurangan ya dengan adanya UN. Karena kalau saya perhatikan setiap kali pengawas itu dikumpulkan di sekolah negeri ya, karena kan swasta ikut negeri Mbak ya. Itu ketika dikumpulkan di sekolah negeri baik itu tingkat SMA atau MA itu selalu didapatkan diberikan instruksi oleh kepala sekolah negeri tersebut. Misalkan instruksi apa? Ini anggaplah ini anak-anak kalian. Jadi kalau jadi pengawas itu jangan seperti suster yang galak, yang biasakan aja gitu. Jadi yang saya perhatikan selama ini pengawas itu kerjanya ya hanya duduk di depan meja, kemudian anak-anak dibiarkan mencontek gitu, bahkan sampai membawa BlackBerry seperti itu. Kemarin teman juga menyaksikan langsung di sekolah negeri seperti itu kejadiannya, handphone jatuh. Cuma kalau pengawas ini karena dia takut ditegur oleh kepala sekolah yang bersangkutan, akhirnya dia diamkan saja. Jadi tidak sempat mengadu juga kepada pihak berwenang. Justru karena dia diteror oleh kepala sekolah negeri tersebut. Oke, baik Pak Anwar, itu saja. Iya, itu aja mungkin untuk evaluasinya Mbak. Ya, terima kasih Pak Anwar. Mungkin sebelum Mbak Mega mengerjakan soal, Bu Retno juga ada tanggapan. Kalau saya pikir gini, problemnya adalah apa yang dikatakan Pak Anwar itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Nah, tetapi kita kemudian maupun swasta betul, kita tidak bisa kemudian menyalahkan guru. Karena guru yang itu sekali dalam sistem ini dia sebenarnya pelaku sekaligus korban. Bukan berarti saya guru kemudian saya membela, tidak. Kalau saya disuruh saya akan tolak tentunya gitu ya. Dan itu tidak mungkin karena memang mungkin saya punya keberanian untuk menolak gitu ya. Tetapi perlu diketahui bahwa secara psikologi guru-guru apalagi guru-guru SD, guru-guru daerah, itu takutnya setengah mati sama kepala sekolah. Seakan-akan rezeki itu bukan dari Tuhan tapi dari kepala sekolah gitu. Jadi psikologi
metodologi ini harus dipahami. Nah, jadi polanya adalah ini yang kita salahkan sistem, di mana ini menjadi penentu kelulusan. Sebenarnya gini, ketika itu menjadi penentu kelulusan, ini sudah tidak jadi alat ukur, tapi sudah jadi tujuan. Tujuan kepala sekolah dapat nama baik, tujuan kepala dinas untuk dapat pujian dari kepala daerah juga merasa oh berhasil gitu dengan padahal itu sebuah kebohongan gitu. Dan ini kan sudah kami katakan berulang kali. Saya dengan teman-teman memang kemudian tidak mau kemudian semata-mata menyalahkan kecurangan ini dengan nanti yang disalahkan sekolah dan guru terus. Padahal sistemnya yang sebenarnya salah gitu. Jadi artinya kecurangan secara sistematis terstruktur dan masif. Kami dapat laporan tahun ini dari Kalimantan Tengah, bahkan kepala dinas memerintahkan untuk boleh curang demi mencapai itu. Jadi kepala-kepala sekolah dikumpulkan dan dilakukan itu gitu. Itu saya agak membayangkan bagaimana generasi yang sekarang ini mengikuti UN dengan dibiarkan mencontek saat ujian. Dan sebenarnya kayak soal begitu ya, pura-pura nggak tahu dan lain-lain. Sebenarnya dalam prosedural, dalam SOP-nya, ke seorang pengawas tuh nggak boleh jalan-jalan. Emang disuruh duduk di situ gitu. Hanya duduk dia mengawasi. Iya. Jadi buat saya begini, seharusnya ini sistem ini salah. Kenapa? Dan melanggar undang-undang. Undang-undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 58 jelas menyebut yang berhak untuk melakukan evaluasi, penilaian itu berada pada guru, di situ disebutnya pendidik dan satuan pendidikan, jadi guru dan sekolah. Tetapi kemudian negara merampas ini melalui PP 19, di mana di PP 19 2005 itu di pasal 66 di situ negara berhak menentukannya, kemudian menjadi 60% itu. Nah, terus ini awalnya bermula dari negara nggak percaya sama guru dan sekolah. Nah, kalau nggak percaya sama guru sekolah ini perlu dipertanyakan, negara ini ngapain aja, Kemendikbud ngapain aja kok sampai tidak percaya pada guru dan sekolah ya. Jadi sebenarnya sekali lagi yang ada sistem, dan ini sudah untuk membeli sebuah kebohongan negeri ini itu atas hasil UN. Bayangkan kita mengeluarkan uang ratusan miliar, bahkan mungkin bisa triliun. Untuk hal yang bisa disetting. Oke, mungkin saya ke Mbak Mega nih sudah siap dengan soal-soalnya, mungkin bisa juga berdiri untuk menuliskan soal-soalnya nih pemirsa, saatnya untuk melihat bagaimana salah satu contoh mengerjakan soal matematika untuk yang di SMP ya, betul. Mbak Mega. Kita mulai dari yang deret aritmatika dulu kali ya. Deret aritmatika, di mana di sini ada soalnya. Saya akan ringkas saja soalnya. Di sini ada soal 3, 7, 11, dan 15. Yang ditanya adalah berapakah suku ke-50? Nah, dari sini kita hanya perlu, ini namanya suku ya, ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat. Nah, kita cari dulu yang pertama suku ke-0. Apa itu suku ke-0? Kita tanya dulu bedanya. Ini kan bedanya 4 ya, setiap ini bedanya 4. Nah, suku ke-0 itu adalah suku pertama dikurangin bedanya. Jadi kalau 4, 3 dikurangin 4 berarti sama dengan minus 1. Min 1. Begitu, min 1. Ya sudah, dari situ kita dapat cuma 50 dikali bedanya 200 ya. 50 dikali 4, 200. Itu ditambah dengan suku ke-0. Berarti ditambah min 1. Sama dengan 199. Selesai. Ini adalah suku ke-50-nya. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya, jadi hanya mudah sekali. Kalau mungkin kalau ada rumusnya itu adalah SN sama dengan beda dikali N. Panjang sekali panjang itu, seperti itu. Manual gitu. Betul. Sampai 50, betul. Menghabiskan waktu ya. Betul. Ya, jadi ini hanya seperti ini aja. Jadi hanya bedanya dikali suku yang diharapkan dari berapa ke 50 ditambah suku ke-0-nya. Jadi kita hanya cuma cari suku ke-0-nya, ibaratnya seperti itu. Tinggal dikali suku ke-0-nya ya. Iya, seperti ada itu. Contoh yang lain lagi nih? Ada. Jadi kalau untuk ini kan untuk deret ya. Kadang-kadang yang paling susah itu kalau nyari suku mungkin agak lebih mudah. Rumusnya lebih sedikit, walaupun panjang lebih sedikit. Yang paling susah itu adalah nyari jumlah suku. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya jumlah suku ya. Misalnya yang ini tadi, kalau kita cari yang ini ya, 3, 7, 11, 15. Lalu kita cari jumlah suku ke-20. Nah, ini yang agak-agak susah.
jumlah suku ke-20 atau yang dinamakan dengan SN. S20 ya, jumlah suku ke-20. Nah, ini biasanya sama. Rumusnya panjang sekali. Tapi yang sekarang kita cuma hanya perlu tahu suku ke-20-nya berapa, nanti kita adakan penambahan. Oke, jadi gini, suku ke-20 caranya seperti tadi. Ini bedanya 4 ya. Iya. 4, lalu di sininya berarti -1. Untuk S0-nya tadi ya. Betul. Jadi untuk suku ke-20-nya berarti kan U20. Kita cari ya. U20 sama dengan 20 dikali 4 ya, sama dengan 80 tambah -1 sama dengan 79. Oke, kita sudah dapat 79. Itu suku ke-20-nya suku ke-20-nya, ya? Betul. Nah, untuk jumlah sukunya gampang saja. Hanya begini saja. Jadi ini kan -1, suku ke-0-nya, suku pertamanya 3. Oke, berarti hanya suku pertama, berarti 3, ditambah suku ke-20-nya, 79. Itu sama dengan 82. Oke. Nah, sekarang kita ada namanya penambahan. Ini ada 20. Kalau kita punya sepatu ada 20, berarti ada berapa pasang? 10 pasang. Ya sudah, tinggal 82 dikali 10 pasang. Sama dengan 820 untuk suku ke untuk jumlah suku ke-20. Selesai segitu saja. Selesai cuma dalam hitungan 1 menit. Betul. Ini lama karena saya ngomong aja ya. Kalau langsung nulis saya nggak ada 1 menit. Karena katanya mengerjakan matematika hanya dalam waktu 7 atau 3 detik. 7 detik. Kalau di APIK memang selalu mengerjakan matematika kurang dari 7 detik. Seperti itu. Untuk semua jenis soal. Untuk semua jenis soal. Oke, ini menarik sekali nih. Pemirsa juga sudah mungkin penasaran sekali ya. Oke, nanti akan ada soal-soal lagi yang lebih rumit lagi mungkin ya, yang tapi bisa dikerjakan dalam waktu 7 detik tadi. Mengerjakan bagaimana menyederhanakan ya, rumus-rumus itu bukan dihafal tapi memang dimengerti dari secara logika itu. Kami akan kembali saat lagi, kami akan break untuk azan maghrib. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Beranda.